Hari ini gue kedatangan tetangga spesial yang jauh-jauh datang dari Makau. Ini dia Pierre Rolland. Namanya dikenal ketika ia membintangi sinetron Gerhana. Tapi kesuksesan itulah yang membuat Pierre masuk dalam dunia kegelapan. Ditambah ia juga bertumbuh tanpa sosok ayah. Sampai akhirnya ia mengalami pertobatan setelah mendapatkan mukjizat yang merubah dia menjadi seorang pendeta sampai saat ini dan melayani orang-orang di Makau untuk menerima kasih cinta Tuhan. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama gue Daniel Mananta. Dan seperti biasa gue pengen ngajak kalian untuk support kita, karena setiap support dari kalian itu akan memberikan kita semangat untuk memberikan kalian konten-konten yang lebih menarik lagi dan yang pastinya full of values. Nah, jadi cara supportnya gampang banget. Langsung aja klik tombol subscribe yang ada di situ, ya, itu salah satu bentuk support. Atau super thanks, itu juga ada. Atau kalian bisa membeli official merchandise dari kita. Nah, ini ada QR code dan di sini akan membawa kalian ke official shop kita di online store kesayangan kalian, atau bisa search DMN official merch. Tapi sekarang ini kita sudah kedatangan tetangga yang jauh-jauh dari Makau. Ni hao. Ini dia Pierre Rolland. What's up bro? What's up bro? Bro, gila. Gue ngomong tetangga dari Makau, ekspektasi kita adalah Cina. Ini bule gitu kan. Yeah. Tapi bro, please diminum dulu tehnya. Ya. Oh, thank you. Jadi so gini much. nih, gue sekarang nih lagi pengen membudayakan budaya minum teh. Lu tau gak sih bro, jadi kalau misalnya teh dan ngobrol itu salah satu hal yang tidak akan pernah bisa terpisahkan. Bener ya? Apalagi di Indonesia udah menjadi bagian dari tradisi kita. Setiap tamu datang pasti selalu disajikan teh. Karena the fact is, teh itu bisa mencairkan suasana sebelum ngobrol. That's why. Jadinya, kenapa dari dulu gue selalu minumnya Sariwangi yang memang pas banget untuk tenangin diri dan ngobrol. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin juga ya para tetangga gue, boxnya Sariwangi itu dari dulu, tujuan Sariwangi itu selalu berbagi kehangatan dan menenangkan sebelum ngobrol. Jadi sekarang gue lagi mau elevate sesi obrolan gue dengan Pierre Rolland dengan menyajikan teh Sariwangi. Ya kan, dari Makau loh, makanya. Jadi kan di Makau kan gak ada Sariwangi, makanya. Kata siapa? Nanti dulu. What? Justru kita suka teh juga, satu keluarga. Oke. Ya, sama istri suka ngeteh semua gitu. Dan mostly malah tetap kita harus punya teh Indonesia malah di sana. Dan bukan kebetulan juga, Sariwangi ada di sana juga, makanya kita minumnya ini juga. That's so cool. Wow, ini pas, ini bukan kebetulan guys, bukan kebetulan. Ini udah rencana Tuhan semuanya ya. Thank you so much anyway. Alright, I love this. It's a great start, Pierre. Yes. By the way, gue excited banget untuk ngobrol sama lo. Banget. I feel like you are my senior. No, don't say that. Di MTV, and yet at the same time in the spiritual journey juga, you're also my senior. No, come on. I want to get to know more about you. Thank you so much. Gue penasaran sih, kayak lu kan punya 3 abang ya, tiga kakak yang lebih tua gitu kan. Iya. Tapi gak ada dari mereka yang mukanya bule. No, ya itu dia yang Atau lucu. bule semua? Enggak. Oke. Karena memang dari nyokap, kan dari mama. Right. Mixnya aku lebih banyak keikut sama si mama. Jadinya gue bener-bener completely kayak nyokap lah. Gitu. Nyokap yang bule? Nyokap itu Indo. Jadi bokap sama nyokap itu Indo dari side gue. Di mana bokap itu ada campuran, mama juga ada campuran. Mama ada Belanda Jawanya, papa gue ada yang namanya Inggris Bengkulu, sama ada Pakistannya. Wow, oke. Wow, kalau misalnya dari 3 kakak yang di itu ada bule-bule juga? Mungkin lebih ke bapaknya mereka, karena we have two dads actually. Ya. Gitu. Jadi mereka lebih ikut ke papanya mereka. Papanya which is Indonesian. Indonesian. Gitu loh. Oke. Jadi lebih kayak itu. Mungkin tarikan mukanya mirip lah. Secara nggak langsung, cuman different karena di mata, di kulit, that's it. Gitu. Lebih blonde lah kalau misalnya waktu kecilnya mungkin lebih pirang ya. Justru masa kecil gue agak-agak sulit bro, karena gue kan benar-benar di dalamnya tempe banget gitu kan, artinya Indonesian banget gitu. Tapi outside appearance-nya gitu kan, paketnya kan paket
Ya, luar gitu loh. ya. Tapi aku mainnya kan di bener-bener yang anak Indo, yang main layangan, main Wow. kegot, main sepeda di jalanan. Wow. Jadi aku baru sekarang gitu kalau jalan sama istri gitu, kalau ngeliat gini, kebayang ya zaman kecil emang aneh sih ngeliat saya di jalanan rambutnya gitu, terus main di jalanan, Ya. ngomongnya Indo banget kan Iya, gitu. iya. Anak bule yang ngomongnya Iya. aksennya juga logat Indonesia banget. Indonesia banget gitu loh. Iya. Wow. So, but how kayak orang kan selalu mikir kalau misalnya bule itu pasti punya banyak duit dan lain-lain gitu ya. Lu waktu kecil tuh kayak dipikir, wah ini anak sultan nih. Enggak lah, mau sultan dari mana? Enggak. Kita normal life. Justru malah saya proud punya satu orang mama yang gedein kita. Kita berempat bersaudara, aku yang paling kecil. Dan mama memang sudah sendiri dari dulu gitu, gedein kita semua. Jadi kita very look up to her lah. Benar-benar dia bisa menjadi peran menjadi seorang ibu, tapi juga dia bisa mengakomodasi yang namanya peran sebagai seorang ayah gitu loh. Dan itu kan the whole package itu nggak pernah gampang buat seorang wanita yang sendiri gitu. Jadi aku appreciate banget juga. Especially during that time. Yep. Especially for single moms, buat juga mungkin ibu-ibu yang sendiri gitu saat ini juga yang nggak punya husband, tapi mereka still surviving untuk taking care dari children gitu. Berarti nyokap lo ketika menikah pertama mempunyai 3 kakak, 3 abang, dan habis itu menikah lagi yang kedua mempunyai lo, tapi habis itu cerai lagi. Iya. Okay. And how old were you when your father, bokap lo pergi meninggalkan lo? Kalau zaman itu gue cuma inget ya bener-bener masa kecil kan. Mungkin gue bisa kenal dia itu hanya kayak sampai umur 4 atau 5, kayak sekitar segitu. Kira-kira karena dia juga come in and go. Iya. And then baru ketemunya lagi waktu SMA. Ketemu sekali lagi and then buat sebentar short term. Lalu ketemu lagi setelah gue mau nikah. Lalu ketemu lagi setelah anak gue masuk rumah sakit. Terus udah gak pernah ketemu lagi. Tapi terakhir we keep contact. Karena melalui online aja. Video call or just atau WA gitu. Justru kemarin waktu dia mau naik haji. Justru gue masih bisa sempet dia minta doain juga. Doain papa. Okay sure I will pray for you gitu. Kita doain dia juga gitu loh. Wow, that's interesting. Dia ketika dia naik haji dia kepikiran pasti ya untuk dengan kesalahan-kesalahan dia di masa lalu dan well I don't know ya tentang itu gitu loh. Tetapi ya kita keep memang ada jarak pastinya kan karena juga nggak bareng sama dia gitu loh. Cuma kan dia tanyain akhirnya dia tanyain juga anak-anak karena belum pernah ketemu juga gitu loh. Jadi baru ketemu dulu hanya yang kedua pas lagi di rumah sakit karena dia sakit. But that's it gitu loh. Yang lain belum pernah ketemu malah. Oh wow. Jadi kayak Efra gitu yang tadi gue ketemu di luar dia belum ketemu? Belum pernah ketemu semua yang kecil-kecil. Efrata belum, malah Olivier yang paling gede juga belum. Jadi yang middle aja waktu itu udah pernah ketemu. Dia base-nya di mana sekarang? Di Indonesia. Di Indonesia. Gue pikir dia ada di Inggris atau di mana. Di Indonesia. Completely di Indonesia. Okay. Alright. So many questions that I want to ask about that gitu ya. Tapi kita kan tahu kalau misalnya ada yang namanya fatherless generation. Kenapa being fatherless itu sebahaya itu dan kenapa lu sendiri bisa escape dari yang katanya being fatherless tuh masa depan suram gitu? Sebenarnya sih bukan escape sih bro. Gue ngeliat gini loh. Pertama-tama gue punya 3 orang kakak laki-laki. Jadi completely apa yang gue lihat itu yang gue lakukan. Jadi gue copy paste lah. Jadi kalau misalnya mereka melakukan yang negatif, gue juga copy paste. Right. Very easy kan Of gitu. course. Learning by doing gitu kan. Betul. Mereka bikin ini. Mereka bikin ini. Jadi gue cuma lakukan. Nah untungnya kakak-kakak gue tuh umurnya agak jauh gitu loh. Yang nomor 1 sama nomor 2. Baru yang nomor 3 cukup deket umurnya. Nah dari situ gue banyak ngeliat dan banyak melakukan apa yang mereka lakukan. Nah tetapi itu bukan berarti terpenuhi yang namanya peran seorang ayah di dalam keluarga. Karena kita punya seorang ibu yang bisa take care, mungkin yang lebih bawel ya gitu loh. Tapi nyokap gue tuh juga orang yang strict. Terutama tentang baca firman, tentang kayak gitu. She's very strict pokoknya bro. Right. Dia start early in the morning gitu ya. Pagi-pagi tuh dia udah doa. Gue gak tahu gini, yang gue tahu adalah mungkin dia punya pengalaman kehidupan. Kegagalan pernikahan sebelumnya. Tetapi itu gak bikin dia down untuk anak-anaknya. Jadi dia tuh start early in the morning tuh cari Tuhan, doa gitu loh. Bahkan yang paling
yang paling menakutkan adalah apa tuh Kak? Kalau kita selalu tidur di kamar dia kan, dan pagi-pagi dia tuh udah pujian penyembahan, udah baca Alkitab gitu, terus kita yang pas waktu bangun, kalau dia lihat kita melek, dia langsung gini, yuk sini duduk, oh my goodness. Jadi Gitu. malah sosok tidur gitu. Iya, pura-pura tidur, gitu. Karena lucunya gini, nyokap gue juga nggak tahu kenapa dari kecil itu tuh dia selalu buka satu Alkitab Indonesia, bahasa Indonesia, dan satu lagi KJV version. Wow. Kebayang gak King James King version James. yang Yang masih ini, pakai iya. art. Itu kan ribet banget gitu loh. Dan Iya, dari iya. situ gue ngelihat bagaimana nyokap tuh devoted banget. Nah akhirnya sosok ayah itu ketemunya dari mana? Nah disitulah father figure itu gue ketemu dari sahabat-sahabat gue. Waktu mereka punya ayah-ayah. Gue deket sama ayah mereka biasanya, beberapa orang itu. Dan bukan hanya itu saja, sampai akhirnya gue juga temukan juga di dalam spiritual juga. Ada orang-orang yang memang berperan, tanda kutip dalam season ya, dalam musim tertentu itu sebagai bagian dari ayah. Jadi ayah seasonal lah. Ayah kayak mentor. musim. You can say mentor, Oke. tapi lebih, karena gue gini, orangnya tuh bukan cuman, gue senang membangun relationship. Oke. Jadi bukan cuma kayak, oke, I want to get something from you, Right. gue dengerin lo aja, gue belajar sesuatu, that's it gitu. Nggak gitu, tapi aku seneng bangun kayak relationship gitu bro. Nah dari relationship itu justru sesuatu yang kadang-kadang membuat gue tuh jadi attach sama banyak orang. Nah dari situ sih, jadi fatherless generation ini akhirnya membuat gue tuh punya satu keputusan. Gue bilang sama bini gue waktu mau nikah gini, I will make sure that I will be around buat anak-anak. Dan itu yang gue coba terapin sampai hari ini. I'm not a perfect father, tapi gue ngelihat sendiri, gue mencoba itu. Kenapa? Karena yang bisa gue terapin sama mereka adalah pertama, bagaimana menjadi bapak yang hadir. Bukan bapak yang sibuk, bukan bapak yang selalu ngomong bahwa gue sibuk cari uang, lalu pokoknya ya lu tau lah gue sibuk gitu, jangan don't touch me gitu loh, nggak kayak gitu. Tapi ya gue coba hadir buat mereka, gue coba nganterin mereka, gue coba meminimalisasi sih. Dan di dalam apa yang gue lakukan sekarang, ternyata gue belajar banyak banget. Karena gue kan gak pernah jadi ayah. Dan gue gak pernah punya yang ayah sebenarnya tuh kayak apa. Jadi totally this is a new thing for me. Betul. Untuk jadi seorang ayah, terus menjadi seorang suami, menjadi bapak dari anak-anak, itu is never been easy. Nah ternyata gue temukan satu lagi gitu loh. Waktu gue belajar tentang kasihnya Bapa di sorga, wah ternyata tuh bisa reflect banyak banget. Nah dari situ gue coba adopsi yang kayak tadi, fatherless itu bukan berarti meaningless. So good. Fatherless itu bukan berarti gak ada yang mencintai lo sama sekali, berarti lo gak punya future. Berarti lo akan destroy the generation atau lo akan destroy your future. Gak gitu. Tapi fatherless itu adalah kesempatan lo untuk melihat sesuatu yang baru dalam hidup lo. Mungkin gue bisa gak ngerasain cinta seorang ayah gitu loh secara langsung. Tetapi sekarang gue bisa mengerti cinta yang sebenarnya waktu gue temukan Bapa di atas segala Bapa itu. Right. Gue punya bapak, gue punya ayah. Ayah gue walaupun ya waktu kecil dia kerja dan lain-lain gitu ya. Just like you know generasi yang seperti itu gitu, yang pekerja keras dan lain-lain gitu ya. Nah tapi gue mempunyai kekhawatiran ketika gue anak kedua gue, gak tau kenapa pas anak kedua gue lahir, Noam, itu gue tiba-tiba bingung, men, gue sebagai seorang ayah, gue bener-bener gak tau apa-apa men, gue bener-bener gak tau apa, dan gue kayaknya gak bisa nyontoh ke bokap gue juga gitu, you know, persis banget apa yang lu bilang gitu, kayak misalnya, well, you know what, I'm gonna work, you understand kalau misalnya gue sibuk, you just stay at home, belajar, you know, dan gak ada relationship sama sekali. Sampai akhirnya gara-gara Noam lahir, karena gue bener-bener takut banget, gue gak tahu gimana menjadi seorang ayah, akhirnya gue mulai baca Alkitab bro. Oh ya? Untuk, seperti yang lu bilang, untuk lebih mengenal hati Bapa di surga. Sehingga ketika gue mengetahui hatinya dia, gue bisa mempunyai hati untuk ngajarin anak-anak gue juga gitu, dengan hati Bapa di surga. Bener gitu. banget. I think fatherless or with a father, atau dengan ayah yang mungkin masih hidup tapi tidak pernah hadir, gitu, tetap aja sih I think kita mempunyai refleksinya adalah kitab suci kita gitu. Betul. Untuk mengetahui gimana caranya supaya kita bisa lebih menjadi ayah yang baik, yang Tuhan emang pengen kita bertanggung jawab atas anak-anak kita. Iya gak sih?
Iya, I mean like this juga Bro, bener banget yang lu bilang. Kenapa? Karena gue ngeliat sendiri kayak gini, kita kan nggak perfect ya, Mmm, selalu banyak kekurangan. Waktu gue gedein anak-anak laki-laki, cowok ini, mmm, gue nggak bisa memaksakan meng-copy paste diri gue untuk hadir di dia. mmm, Jadi gue mulai harus respect bahwa dia juga adalah manusia, mmm, pribadi yang Tuhan titipkan sama kita, mmm, tapi punya tanggung jawab penuh kepada kita hari ini mau build dia jadi apa. mmm. Iya dong. Jadi setiap hal-hal yang gue pelajarin selama perjalanan, apalagi sekarang anak gue yang paling gede kan udah mulai gede, lebih tinggi dari gue sekarang. Iya iya, Ya, oh gila sih. 16 tahun gitu loh, Wow. setinggi lu gitu kan tinggi gitu. Menurut gue kok so tall gitu. Did I become short? Gitu. Makin tua Gitu makin kan. pendek kayaknya. Jangan-jangan gue nambah tua nih, kayaknya gue menciut. So basically dia tambah tinggi gitu. Terus lalu yang kedua juga laki-laki, tapi totally different bro. Totally Mmm, different gitu. Nah akhirnya gue juga belajar satu hal di dalam kehidupan sebagai seorang ayah itu kayak tadi, bukan command and order. mmm, Jadi bagaimana menghapus command and order itu, tetapi showing love and give example. wow. Jadi gimana sih anak-anak ini, ternyata kan nggak harus gue tiap hari nanyain dia, "Kamu udah belajar belum? Kok nilainya jelek?" Apa Mmm, nggak gitu loh. Ternyata ada kehidupan lain. Kadang-kadang mereka mau duduk cuma ngomongin gini, "You know what?" Gitu. Kadang-kadang yang iya. nggak jelas lah Iya gitu. iya iya, "Gue baru main Minecraft Oh tadi ya, iya, lu lalala," tambah gitu. dikit, "Oh really man? Oh Iya, gitu, oh ya emangnya tuh apa?" Padahal gue juga nggak ngerti gitu yoi, kan. heeh, Tapi gue coba respon. Dan karena sekarang nih throughout the pandemics ya, kemarin mmm, lewatin pandemik itu kan kita juga banyak kerja di rumah kan. iya, Nah itu kan kadang-kadang lagi di tengah kerjaan dan mereka tiba-tiba datang duduk di meja makan, mereka mau ngomong mau apa, itu kadang-kadang kayak gue aduh I'm in the middle of something gitu loh. Tapi gue belajar banyak gitu loh untuk mulai menghapuskan tentang gue mmm, dan tentang mereka. wow, Karena ini adalah satu chance buat gue menciptakan dia punya satu value di dalam hidup dia. Dia mmm, nggak butuh approval orang lain. wow, Karena di rumah aja, bapak gua aja udah approve gua. ya, Di rumah aja gua bisa ngobrol sama papa sama mama gua. mmm, Di rumah aja ketika bapak gua salah, dia datang ke gua minta maaf. Makanya anak-anak gua kalau bikin salah, datang tuh ke mamanya, datang tuh ke papanya, dia bilang, "Pa, I'm sorry." Dipeluk. Gitu. so good. Jadi kayak gitu kan kita belajar ya. Ya Gua nggak dapet itu semua. ya Dan ya, gue nggak dapet itu semua, sampai kita berdua sebagai suami istri tuh kayak belajar banyak hal lah gitu loh. Dan di sana, anak-anak itu lebih banyak di rumah mmm, dibanding di luar. mmm, Dan to be honest kan kita kan, di dalam rumah itu kan terbatas ruang ya. mmm, Jadi kebayang nggak sih lu, mereka bisa end up di dalam kamar mereka sendiri kok, do many things the whole day gitu, nggak apa maksudnya bisa ya, punya dunia sendiri ya. betul, Tapi waktu mereka bisa duduk di luar, "Ori, can you come out here? Ezekiel, can you sit down here?" Ya udah mereka duduk sama kita di situ ngobrol atau enggak kita bikin film apa movie night gitu ya. sama-sama apa. Kadang-kadang mereka permintaannya lebih banyak kan. Mau movie night makanannya lebih banyak, Bro. Ya ya ya, Jadi itulah hal-hal yang menyenangkan dari perjalanan menjadi seorang ayah, mmm, dan yang paling luar biasa adalah waktu mereka ketemu masalah. mmm, Gua membiarkan mereka ketemu masalah. Waktu mereka ketemu masalah, mereka tahu untuk menjawab masalah tuh nggak instan. Mereka oke, nggak bisa sembarangan cuma nyuruh bapaknya, "Pa, you handle this." No, tapi I am with you, but you need to be responsible. wow, Anak gue ketemu banyak masalah kok di sekolah, gitu. Dan gue harus datang represent dia. Tapi lu tahu kan, gue bilang, I will stand by you, tapi yang salah adalah salah, gitu loh. mmm, Tapi lu jangan worry, karena gue nggak akan tinggalin lu. wow, Jadi waktu gue temenin dia misalnya ke sekolah, ketemu dengan mungkin gurunya ya gitu ya, gurunya komplain segala macam, gue dengerin. mmm, Gue kasih sisi gue, dan gue bilang anak gue, dan anak gue juga berhak untuk bicara dari sisi dia. mmm, Jadi gue cuma bukan represent aja, habis itu ya kalau dia salah dia minta maaf. mmm, Tapi selama lu bener, gue bilang, selama lu bener, lu disalahkan, maka lu berhak untuk berdiri dengan apa yang benar. wow, Jadi yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. mmm, Jangan kebalik-balik tuh, yang bener disalah-salahin, yang salah dibener-benerin. of course. Just like so many things in life. Just like in life. Kata-kata dari seorang ayah itu has so much more weight, ya nggak Hmm, sih? Lebih berat lah daripada kata-kata orang lain gitu misalnya. Tapi gue nggak tahu ya, kalau misalnya menurut gue nih, gue bener-bener ketika bokap gue ngomong satu kalimat aja,
versus nyokap gue ngomong 10 kalimat. Itu gue lebih dengerin bokap gue yang ngomong 1 kalimat gitu. Makanya tadi ketika lu ngomong kayak fatherless doesn't mean meaningless. Itu bener banget. Karena kalau misalnya kita gak ada sebuah otoritas dari seorang ayah yang berbicara dalam hidup kita, value kita itu jadi berasanya meaningless gitu. Betul. Kita kayak gak valuable gitu. Iya. Makanya mungkin itu dia kenapa gue bener-bener seneng banget ketika kita bisa mempunyai Tuhan selayaknya Bapa kita. Yes. Karena setiap kalimat yang gue baca itu it feels like it makes me valuable. Gue jadi lebih berharga lagi, jadi meaningful gitu. Betul. So tell me, kalau misalnya dari Pierre Roland sendiri gitu ya, I know this is like lu sekarang udah jadi pastor juga di Macau dan lain-lain gitu ya. Tapi the first time banget ketika lu memutuskan atau mungkin Bapak memutuskan lu sebagai anaknya dia gitu secara pribadi gitu. Ketika hidup lu diselamatkan oleh Tuhan Yesus gitu. So can you like tell us a little bit about that part of your life? Okay. To make it short ya, pertama-tama ya. Gue ini kan pertama adalah tipe 1 diabetes. Tipe 1 diabetes. Jadi ada 2 tipe diabetes. Tipe 1 dan tipe 2. Kalau gue yang tipe 1. Tipe 1 itu adalah dia karena imun sistem tubuh kita menyerang pankreas sampai akhirnya pankreas tersebut tidak bekerja. Jadi tidak bisa menghasilkan insulin. Oleh sebab itu gue harus menggunakan insulin sehari 4 kali. Nah, lewatin situasi itu pertama kali gue sakit itu, gue tidak membuat gue bertobat. Tidak membuat gue kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh. No, gue church goers lah. Benar-benar ke gereja tiap minggu karena kalau enggak mak gue marah. ritual nyokap gue tuh paling strict banget bro. Gitu, karena dia tuh benar-benar bisa yang kayak gue setiap gue kerja aja, gue gajian aja tuh dia bisa manggil. Dia tahu dia bisa gini. Kamu udah ambil honor kan hari ini kan gini. Come on, here sini. Ini perpuluhan tuh apa sih? Adalah miliknya Tuhan gitu loh. Jadi memang adalah bagiannya Allah gitu loh. Jangan diambil pokoknya. Jadi nyokap gue tuh sangat strict banget tentang perpuluhan, tentang doa, tentang gereja gitu loh. Jadi dia kasih anaknya untuk bertumbuh lewat situasional yang kacau balau di dunia entertainment dan sebagainya. Tapi dia juga very strict di belakang dalam hal rohaninya. Nah, over time waktu kita mau nikah, gue sama Boni, waktu itu kita tuh ngambil keputusan. Keputusannya adalah mau hidup benar. Nah di situ gue baru ngalamin Tuhan tuh lebih lagi. Tetapi bukan berarti 100% langsung completely berubah gitu ya. Tapi di situ menjadi pertobatan awal gue lah. Gue bisa ke gereja tuh nikmatin. Dulu kan datang telat-telat aja, cuek-cuek aja. Wah bener-bener inilah. Tapi kali ini tuh yang bener-bener sebelum mulai ibadah udah hadir. Ibadah gue udah gak mikirin kanan kiri. Kadang-kadang kan mau doa aja mikir aduh malu lah. Mau nyanyi aja malu cuman diem aja gitu kan gitu. Tapi kali ini gue tuh bisa yang fokus sama Tuhan, yang cari Tuhan gitu doa. Gue tuh bisa nangis gitu loh. Itu bukan lagi pride gitu loh. Tapi gue bisa merasakan ada Allah tuh hadir. Allah tuh ada. Lu gak sendiri. Dan over time berjalannya waktu, ketika kami semakin sungguh-sungguh lagi, sampai bener-bener gue tuh ngelewatin satu masa di mana gue sama Boni itu ketemu dengan satu orang mentor. Kita baru pindah rumah. Dan dia Jakarta masih nih ya? Di Jakarta nih, kita masih di Jakarta. Anak-anak waktu itu baru lahir anak pertama. Kita tinggal di Jakarta, masih Olivier. Dan dia bisa tiap hari datang sama istrinya naik motor. Ini udah dalam marhum ya, dua-dua ya. Bisa tiap hari datang naik motor, pip-pip gitu. Padahal gue baru pulang kerja, gue yang capek gitu sama Boni. Dan Boni gini, biar tuh gimana sih pastor itu datang, harus udah biarin kasih masuk aja lah gitu. Kita capek, tapi selama 1 tahun itu, dia equip kita dengan sungguh-sungguh. Gila. Dia bener-bener dia siapin board, sampai dia siapin papan tulis, dan kita mau belajar bro. Dikasih homiletika, buku apa semua segala macam, belajar worship segala, kita belajar dipakai papan, dari ngobrol, dari ini sampai bener-bener belajar serius. Nah ternyata kita gak pernah sangka bahwa Tuhan lagi nyiapin sesuatu. Kita tiba-tiba semakin sungguh-sungguh aja kan. Kok kayaknya getting deeper. Itu yang gue bilang tentang Tuhan tuh mengembangkan kita tuh dari mulai sebuah desire. Desire tuh keinginan kan. Tapi menjadi sebuah passion gitu loh. Sebuah hasrat. Dan passion without action will become nothing. Nah di situ gue ngerasain kok bisa deeper lagi di dalam Tuhan. Dan ternyata bener aja. Kami sampai pulang ke Macau. Dan gue dapat kesempatan untuk mulai kayak satu menara doa kecil gitu lah.
Kayak menara doa kecil gitu. Nah, Kayak house of prayer gitu ya? iya, kayak house of prayer aja, doain city apa segala. Jadi kita sewa satu apartemen, kita doa. Dan Tuhan tiba-tiba bicara, bro. Gue juga nggak pernah kayak, masa Tuhan bisa bicara gitu kan? Biaron. Hopingnya begitu. I am your Iya, God. text message gitu lebih gampang gitu kebaca kan. Ini enggak. Tapi Tuhan tuh bicara bahwa dikatakan seperti gini. Tuhan kasih visi sama aku berdua. Visinya tuh kayak gini. Recycle place for all nation. Tempat daur ulang bagi segala bangsa. Waktu ngomong itu gue nggak ngerti. Jujur gue nggak ngerti apa-apa. Tapi bener-bener gini. Tuhan tuh kayak nunjukin kayak gini. Lu tahu logonya recycle kan? Ya. Gitu kan? Ya. Terus Tuhan bicara gini. Ini hatiku. Ya. Terus panahnya kan ke bawah kan gitu kan? Ya. Kuberikan kepadamu. Ya. Terus panahnya ke samping. Uh-huh. Supaya engkau dapat melayani sesamamu. Mm-hmm. Terus panahnya ke atas. Supaya mereka dapat kembali kepadaku. So good. Wow. Tapi Daniel, tau gak bro? Yang di recycle itu kan maaf ya. Kan cuma sampah. Yang di recycle itu kan cuma maaf barang-barang gak berarti dibuang. Yang udah gak dipandang sama orang. Kita minum hari ini gelas dari botolan juga dibuang sampah kan. Betul. Sebenarnya gak kepake sama sekali. Dan ternyata itulah awal di mana Tuhan kirimin jiwa-jiwa. Orang-orang datang dengan begitu banyak hal yang perlu di-recycle. Perlu didaur ulang. Ketika sesuatu sudah di-recycle, it become from nothing to become something. Nah situ journey itu dari awal tuh baru. Pertama kita mau mulai di situ dari menara doa itu. Dan tiba-tiba itu dia. Kan karena udah sungguh-sungguh gue. Nah gue itu di bawah satu gereja waktu itu. Ada gereja Bethel Indonesia yang ada di sana. Dan mulai dari pastor ini kan mentorin terus gue kan. Mentorin terus. Nah kebetulan waktu itu yang mentorin gue awal di Indonesia, dia dipanggil menjadi gembala di Hong Kong. Kan jadi deket dong. Gue ke Macau, dia ke oke lah related banget gitu loh. Sejam lah ya. Betul. Dan dia equip kita terus. Sampai akhirnya kita ujian pendetaan segala. Dan gue ambil tuh. Gue ikut ujiannya semua segala macam. Lulus. Wah gue udah mikir juga. Jadi pendeta beneran nih. Kadang-kadang, aduh, oh my goodness. Ini gimana nih caranya? Kok kayaknya bukan field gue dan gue gak punya cita-cita ke situ kan. Jujur gitu loh. Dan bener aja, pulang ke Indonesia, ditabiskan dong di sidang tuh, didoain semua. Terus lagi nyanyi lagu gitu. Melayani, melayani, lebih sungguh. Itu gue lagi nangis bro. Di bawah gue lagi nangis. Gitu kan. Gue bener melayanin Tuhan beneran nih gitu kan. Gue lagi nangis gitu. Nangis antar gue bingung. Mau ngapain gue gitu. Jadi pendeta nih gue. Gitu. Ya. Tiba-tiba tau gak Daniel. Roh Kudus ingetin gue. Take back ke masa gue kelas 2 SMP. Oke. Dulu gue masuk di dalam satu gereja. Di anak-anak remajanya gitu, kan bisa ada youth-nya gitu kan. Terus saat itu ada satu pembicara orang Amerika. Cewek. Terus dia habis preaching, habis berkhotbah, terus dia panggil anak-anak muda maju ke depan gitu loh. Dia mau doakan. Aduh, kita udah paling males tuh. Aduh, males banget dah maju ke depan dah gitu. Termasuk gua gitu. Aduh, udah lu aja, lu udah maju udah. Dorong-dorongan lah, maju semua. Maju di depan, didoain sama dia kan. Gue berdiri paling belakang bro. Karena gue paling males banget deh gitu. Udah terus jadi gue ngerti sekarang. Kalau anak-anak muda ngelayanin anak-anak muda gue ngerti banget kok. Lebih mudah buat gue untuk melayani mereka. Karena gue pernah di situ. Dan saat dia lagi doain satu-satu gitu ya. Satu-satu anak-anak muda doain. Tiba-tiba dari depan dia ngeliat nih. Di sisi anak-anak muda dia ngeliat ke gue. Dia tiba-tiba gini. You. Dia tiba-tiba ngomong gitu. You. Hah? Gue kaget. Me? Yes, you. Terus gue kayak, kenapa gue gitu loh dia? Dia bilang gini, one day you will serve the Lord. Satu hari nanti kamu akan layani Tuhan. Dan tau gak lo, waktu dia ngomong kayak gitu, gue nunduk Daniel. Gue nunduk. Gue ketawa men. Karena menurut gue gak mungkin banget. Beneran bro, gue ketawa bro, gue kayak... Ya udahlah ya ke gereja ya. Ya udahlah karena emak gue nyuruh gue ke gereja juga. Ya udahlah tiap minggu gue akan ke gereja. Tapi melayani nanti dulu deh gitu. Itu beneran itu yang di pikiran gue. Dan gue gak inget story itu sama sekali. Wow. Baru ngehnya pas lagi. Pas gue lagi ditabiskan. Ya. Jadi seorang hamba Tuhan. Gue baru inget kisah itu. Dan saat itu juga. Tuhan tuh kayak bicara sama gue kayak gini. Simple banget dia bilang gini. I have been with you. Gue nih badi lu gitu loh. Selama ini nih I'm with you. Karena kita ngerasakan kita jauh ya sama Tuhan kayak
I have my own life gitu lah. Tuhan ya punya tempatnya sendiri, gue punya tempatnya sendiri gitu loh. Tapi ternyata enggak, Tuhan tuh menyatakan bahwa no, I am with you. All the time, this whole time. Cuman lu gak reflect sama gue. Lu gak sense gue, lu gak ngobrol sama gue. Tapi I am with you, I'm the one who take care of you. Dan di situ gue nanya, kenapa gue ya? Itu pertanyaan gue tuh berat banget gitu loh. Gue kayak kenapa gue gitu loh. Karena menurut gue teman-teman gue yang rajin doa lebih banyak. Yang hidupnya lebih bener tuh lebih banyak. Gak usah gitu. Gue ketemu dengan pendeta-pendeta dari desa-desa. Dari itu kayaknya lebih worth gitu loh daripada gue gitu loh. Terus tapi kayak Tuhan ingetin juga kayak, why me Lord? Ya why not you? Why not you? Kenapa bukan lu? Nah itu jadi kayak sebuah question mark besar buat gue. Dan istri gue juga ingetin sama gue. Karena dia tidak nikah dengan seorang pendeta. Dia nikah dengan seorang selebriti seharusnya. Pemain gerhana. Kenapa tiba-tiba jadi pendeta? Waduh, di brosur gak seperti ini. Pada jalan pernikahan kita kan, gue orang yang kerja, orang yang tanggung jawab. Waktu itu apalagi gue baru set up company gue kan, juga berjalan semua lancar. Gue ada production house segala macam gitu-gitu. So I have my life lah gitu loh. Terus tiba-tiba kita pindah ke Mako, terus lu jadi pendeta, seriously gitu loh. Tapi gue inget satu hal yang dia ngomong sama gue. Dia cuma bilang gini sama gue, oke, kalau lu bener-bener mau jadi pendeta, lu jangan main-main. Dan kata-kata itu gue pegang sampai hari ini. Jadi intinya gue bilang sama dia kayak gini juga. Gue jadi hamba Tuhan tuh bukan cari pamor. Gue bukan mencoba untuk terkenal gitu di situ gitu loh. Jadi waktu kita melayani di sana, bro, tau nggak? Yang kita layani memang ya itu tadi Tuhan kasih kita recycle materials. Yes, recycle materials. Banyak dari mereka adalah broken people. Yang sebagian besar mungkin pergi ke sana itu karena kurang dalam kehidupan, punya masalah dalam kehidupan mereka, punya situasi-situasional nggak gampang. Mungkin juga banyak dari mereka mau memiliki hidup lebih baik, cari uang ke luar negeri. Jadi fokusnya adalah kerja, uang untuk dikirim, menghidupi begitu banyak kehidupan yang ada di sana. Sebenarnya rasanya mulia, tapi kan struggle hidupnya. Gak gampang loh di luar negeri loh, jauh dari zona nyaman. Nah waktu kami dapat kesempatan melayani jiwa-jiwa ini ya, orang-orang ini, diawali dari pekerja migran Indonesia. Bro Daniel, to be honest, asisten rumah tangga, kalau di rumah kita di Jakarta, di Indonesia, kalau gue ya, personally ya, mungkin gue gak tahu orang lain. Tapi kalau gue ngelihat kehidupan gue sebelumnya, belum tentu mereka makan satu meja makan sama gue. Belum tentu mereka duduk di sofa yang sama gue nonton TV. Tapi waktu gue melayani mereka sama istri gue yang bawain teh, bikinin mereka. Bahkan sampai sekarang kadang kalau ada yang masuk angin, istri gue masih pergi ngerokin mereka. Oh, no way. Yes, to be honest man. Semua orang punya kesempatan dalam kehidupan. Tapi kalau bukan karena hatinya Tuhan, it's impossible. Jadi gue value itulah. Gue lihat bahwa Tuhan kasih kita kesempatan. Karena di dalam kehidupan akan ada history atau sejarah kehidupan. Gue punya cerita kehidupan sebelumnya. Tapi bukan berarti itu sebuah kegagalan untuk masa depan. Tapi Tuhan kasih gue sekarang, kemarin adalah permulaan satu historical yang baru dalam kehidupan gue. Karena kita bisa selalu lihat sejarah kehidupan ke belakang kan. Tapi gak ada orang yang bisa nulis kehidupan ke depan, cuma punya planning. Nah yang gue lihat hari ini adalah kesempatan untuk menulis satu sejarah yang baru dalam kehidupan gue. Dan itu yang Tuhan kasih sama gue ketika menjadi bagian dari kehidupan orang lain, yang mungkin kayak tadi, mungkin banyak yang tidak dianggap, banyak yang tidak mendapatkan yang seharusnya mereka dapatkan, tapi kami dapat kesempatan untuk jadi bagian kehidupan mereka. Dan justru waktu mereka kembali ke Indonesia, dan hari ini banyak dari mereka jadi leaders, jadi orang-orang yang breakthrough, jadi orang-orang yang punya usaha. Jadi itu kita tuh ngeliat bahwa apa? Value kita bukan hanya secara spiritual, tapi kita juga bisa invest ke dalam diri mereka tentang the next life yang mereka harus lakukan. Gitu loh. Artinya apa? Mereka bisa memulai sesuatu kan dalam kehidupan mereka dan jadi berkat. So gue sebenarnya penasaran gitu ya, ketika di hidup lu, hati lu ditangkap dan menjadi miliknya Tuhan Yesus. Wow, it's a long journey. We have a long time, don't worry. Yes. Tapi basically, awalnya itu memang karena gue ngelihat sih, nyokap itu jadi contoh. Pertama,
Oke. Oke. Tapi kehidupan gerejawi gua itu adalah kehidupan yang hanya dilakukan, secara ya rutinitas. Iya, Gue pergi, iya. bahkan nggak dipungkiri beberapa kali gue diundang untuk kesaksian. Ya gue kesaksian aja, tapi ya dunia malam gue tetap jalan, hangout and everything gitu loh. Jadi Wow. dunia tuh kayak gitu Iya, loh. iya, iya. Jadi kayak dua kaki lah Lu gitu. diajak kesaksian karena lu Pierre Roland aja gitu yang Iya, terkenal gitu Pierre maksudnya. Roland, Iya. tanda kutip, orang Kristen, Iya. kutip, ya mungkin bisa jadi inspiring anak-anak muda, Iya, 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 iya. tetapi belum tentu hidupnya kan, ternyata kan apa yang lebih penting di dalam dong. Belum tentu lu mempunyai that relationship sama Tuhan gitu. Betul. Lu cuman ke gereja tiap minggu hanya sebagai ritual dan absensi aja kan. Betul, belum tentu inspiring story itu adalah bener-bener changing life. Betul nggak? Banyak orang kan pengen to get inspired first. Banyak orang pengen diinspirasi dulu untuk berubah. Padahal bukan tentang bukan seberapa banyak chances that you have, bukan berapa banyak kesempatan yang kamu punya, but how you want to become change. Tapi bagaimana kamu mau berubah. Ya. Jadi kesempatan bisa datang setiap saat, Tuhan bisa hadir setiap saat, setiap waktu bisa ngomong sama kita, tapi kita bisa tutup telinga, jalan aja. Dan maksud gue gini ya, ini gue juga pengen ngasih feedback kepada gereja-gereja yang suka ngundang artis kesaksian gitu. Oh my, oh my. Karena pada akhirnya ketika mereka ngundang artis untuk kesaksian di gereja mereka, ya tujuan agendanya bukan menginspirasi anak-anak muda, tapi untuk memperbesar jemaatnya dia gitu. Aku minum dulu boleh ya? Silakan, silakan. Satu dulu, let me take a sip first ya bro ya. Oke. It's a brutal truth guys. Boleh. Gitu, ya kan? Jadi maksud gue kayak, I think emang bahkan ya, gue sendiri juga kadang-kadang untuk mengundang seseorang ke sini aja, itu gue ajak ngobrol dulu sebelumnya. Yang orang yang gue gak kenal gitu ya. Kayak, jadi ada seseorang, dia bilang sama gue, Neil, hidup gue terberkati banget. Dulu gue melarat, dan habis itu Tuhan baik banget, sekarang gue tajir. Ya, misalnya, well, it's itulah the short story-nya lah kayak gitu. Wah, gue pokoknya berjuang bla 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 bla. Habis itu semakin dia cerita, semakin gue ngerasa dia hanya mengukur hubungan dia dengan Tuhan melalui uang yang dia punya, gitu. Based on hidup gue terberkati karena gue punya mobil satu, gue punya istri cantik, gue punya and everything. Habis itu gue tanya sama dia, is that really a blessed life gitu? Maksudnya emang artinya berkat itu hanya sebatas lu punya jabatan, lu punya kekayaan, dan akhirnya itu artinya Tuhan memberkati lu gitu. Tiba-tiba di hati gue tergerak nanya pertanyaan ini, lu tahu gak sih kalau misalnya di 9 buah karunia Roh Kudus itu gak ada satupun kekayaan. Wow. Wah, dan dia diem sih. Waduh, dia diem sih. Dan kayak nanti ya gue ngerasa di hati gue masih belum saatnya kita ngobrol di Daniel Tentang Kamu. Next time deh kayak gitu. And itu kejadian bukan cuma sekali, men. Ada beberapa orang yang datang dan habis itu mau diinterview di Daniel Tentang Kamu, tapi akhirnya gue bilang nanti dulu, belum saatnya kayak gitu. Karena gue mempunyai tanggung jawab yang sangat besar banget untuk Tuhan gitu. Gue di sini bukan untuk menambah subscriber atau menambah viewers, tapi gue di sini benar-benar menceritakan kebaikan Tuhan dan menginspirasi orang tentang kebaikan Tuhan. Sama kayak yang tadi lu bilang tuh, kayak kalau misalnya udah artis ini ke gereja dan habis itu di Instagramnya ditulis I'm a son of God, udah jelas berarti dia. Ayo langsung undang, yuk kita ajak ngobrol. Ya gak gitu juga konsepnya gitu. Itu kan untuk memperbesar subscriber jatuhnya. Tapi oke, balik lagi ke lu. Sorry ya, gue kepanjangan nih. Lu mau mengeluarkan isi hati lu kan. Iya, curcol gue. Oke, so then what happened? That's why, bener banget yang lo ngomong tadi. Karena menurut cerita orang dengan mengalami itu totally different. Kalau lu selalu dengar firman Tuhan kan katakan itu juga kan gitu loh. Bagaimana hari ini tuh aku mengenal engkau. Hari ini aku merasakan engkau. Kenapa? Karena totally different package bro. Wow. Waktu lu bisa bicara gitu karena lu ngalamin Tuhan. Gue udah merasakan dan mengalami itu, gue udah mencicipi. Iya. The taste gitu. Walaupun orang bilang gini, lu gak lihat lo gini. No. Ada sesuatu yang gak bisa
katakan dengan kata-kata. Ya. Tapi engkau tahu bahwa itu hidup, itu real, itu nggak bisa dibatasi oleh ruang, oleh waktu, nggak bisa dibatasi oleh kita. Hadiratnya tuh nyata. Nah Ya. itu yang luar biasa dari Tuhan. Tuhan itu nggak bisa dibatasi dengan cara pikir kita yang terbatas. Dan itu yang gue alami juga. Waktu gue mengalami Tuhan, gue tuh bener-bener turning point gue ya. Ya. Bener-bener 180 degrees. 180 derajat bukan 360 ya. Berarti parah lagi gitu kan. Karena dulu gue gitu kan 180 kelebihan 270 360 lagi. Gitu. Bro kok bolak-balik terus nih, kenapa sih ini orang suka bilang apa tomat ya? Tobat kumat ya. Jadi lu udah 360 abis itu 720. Wah, lebih parah dong. Betul. Iya, well basically gue 2009 itu tuh bener-bener gue itu ngambil kehidupan yang kayak tadi gue bilang. Gue bawa ketemu dengan satu orang mentor yang benar ngidupin kita, dan itu benar gue nggak no turning back. Tapi itu kan karena mentor, your apa ya, di hati lu yang benar-benar you decided. No, gini, God will line up the people to support you. Tuhan siapin orang-orang di sekitar kita untuk mensupport kita. Tetapi pengalaman itu yang gue alamin sendiri pribadi. Gue inget banget, makanya gue inget banget tuh ketika gue mulai menerima bahasa roh. Menerima bahasa roh, menurut gue tuh sesuatu yang gak gampang. Buat gue sebagai orang percaya. Kan, by the way, bahasa roh itu bahasa roh, bahasa roh gini. Bahasa roh adalah sebuah bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka orang percaya. Kalau kita di orang Kristen sendiri bicara tentang Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Siapa sih Roh Kudus ini? Roh Kudus ini adalah pribadi Allah sendiri yang bekerja di dalam orang percaya. Jadi sebenarnya adalah dia pribadi Allah sendiri. Sama aja, spiritual way, oke? Mungkin pengertian ini berbeda-beda dengan orang yang berbeda pendapat. Tetapi I'm not here to define that. Gue di sini cuma mengalami bahwa gue mengalami Roh Kudus. How? Jadi waktu gue mengalami pertobatan itu, gue bukan mengalami doang yang namanya kayak jadi Kristen sungguh-sungguh, gue mau belajar sungguh-sungguh, enggak. Gue ngalamin kebaikan dia tiap hari, bro. Gue denger aja, contohnya ya, waktu gue masuk, gue berdoa gitu ya, gue bisa ngerasa kekuatan baru. Gue bisa ngerasa kayak Tuhan tuh kayak kasih gue tuh satu spirit yang gini, manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Oke? Yang gue ini bisa define ini. Ya. Lu gak bisa split ini. Gak bisa split. Ya, karena lu gak bisa pisah kan? Daniel itu udah tubuh, jiwa, dan roh gitu. Iya. Lu gak bisa, lu boleh makan dengan kenyang, ya. Lu boleh berpikir dengan sehat gitu loh. Tapi kalau roh lo kering, ya lu spirit lu akan tetap kering gitu loh. Lu gak akan merasakan damai sejahtera, sukacita itu. Nah, itu yang gue rasain. Spirit gue dapat makanan yang tepat. Roh gue tuh hidup. Roh gue tuh mengalami satu perubahan kehidupan di mana gue kok bisa ngucap syukur. Kok gue mengalami situasi bisa punya pola pikir berbeda. Gue tuh bisa ngerasain ketika gue berdoa, gue bisa ngerasain kekuatan yang baru. Gue tuh bisa terkoneksi dengan satu situasi yang secara manusia tuh gak bisa di ngomongin. Tetapi itu real. Kalau kita bilang namanya supranatural. Tetapi kita selalu melihat yang natural kan. Ya lu gak bisa, selama lu gak bisa buktikan yang natural itu. Orang kan selalu bilang gitu kan. Lu sama gak bisa buktikan di atas meja yang asli itu. Berarti semua itu halusinasi. No. Kalau semua itu halusinasi, maka kita ini kenapa gak dipindahin aja spirit lu dari lu. Lu pisahin aja. Lu gak punya spirit, ya udah that's it man. Lu cuma tubuh sama pikiran doang. Lu gak akan hidup. Karena roh, manusia ketika tubuh kita fana juga, ini kan yang terbatas bro. Ya. Nah itu yang gue rasain gitu. Sesuatu yang gak bisa dibeli, sesuatu yang gak bisa lu temuin hanya dengan lu minta dari orang, kayak tadi, dari mentor. Mentor tuh hanya sebagai support. Orang-orang yang hadir yang Tuhan line up untuk membantu kita mengenal lebih lagi. Tetapi Allah sendiri tuh hadir buat orang-orang. Allah sendiri tuh hadir buat setiap kita pribadi. Nah itu yang gue rasain waktu gue berdoa, waktu gue nyembah Tuhan. Makanya mungkin gue cerita juga bagaimana gue ke gereja tuh menjadi sesuatu yang berbeda. Gue berdoa tuh menjadi sesuatu yang berbeda. Ya. Tau gak? Sampai apa tau gak bro? Sampai doa makan siang aja itu totally different. Lu tau gak? Beneran ini, this is for real man. Gue seumur hidup gue itu ternyata gue baru sadari. Gue doa makan siang tuh itu aja. Ya. Bener gak lu? Ya. Singkat, padat, jelas. Tuhan makannya menjadi amin. Gitu. Karena gue udah saking hafalnya gue gak tahu kata-kata belakangnya apa. Karena gue berpikir bahwa ya itu normal doa. Ya. Gue orang Kristen, gue orang beragama, gue berdoa.
Padahal bukan gini, beragama itu adalah sebuah alat gitu loh untuk Ya. kita belajar. Tetapi intisarinya adalah mengalami Tuhannya itu lebih penting. Mempunyai hubungan sama Tuhannya itu. Mengalami gitu loh, Ya. mengalami. Waktu lu udah menghidupi kehidupan beragama lu mengalami nggak kebaikan Tuhan? Lu ngalamin nggak sentuhan Dia? So Lu good. ngalamin nggak kalau Dia tuh Allah yang hadir loh? Ya. Kalau Dia tuh nggak jauh dari kita loh. Dan itu gua alamin bro. Jadi benar-benar 2009 itu adalah pengalaman yang baru buat gua sama bini gua. Karena gua nggak jalan sendirian juga. Tapi bersama-sama sama Dia. Jadi satu paket nih. Gue benar-benar berdua ngalamin satu situational yang kita jatuh cinta lah, kita bisa bilang gitu, fall in love sama kebaikan Tuhan. Nah di situ secara spiritual menjadi segala sesuatunya menjadi berbeda. Gue mulai menghidupi yang namanya kehidupan spiritual akhirnya. Oke? Bukan cuman agama, tetapi secara spiritual juga. Nah di situ gue mulai kayaknya kalau gue setiap hari gue bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Kok bisa kayak gitu ya? Apa gue lagi cuma jatuh cinta? Gue ngerasa kayak gitu. Ya. Gue pikir apakah ini mungkin temporary? Kan ada orang temporary. Ya. Semua yang bersifat temporary berarti nggak abadi. Tapi ternyata enggak bro. Nah sampai hari ini itu adalah salah satu yang gue jaga. Relationship secara spiritual. Karena gue bisa punya hubungan sama orang. Lu bisa bilang gue kayak tadi, oke, lu puji Tuhan ya lu bisa jadi seorang pastor. Gue ngucap syukur sama Tuhan, gue jadi seorang hamba Tuhan, yes. Tapi bukan statusnya yang penting lagi bro. Bukan kependetaan yang penting. Bukan status pastor itu yang penting. Tapi apakah lu mempunyai relationship gak sama sang pencipta lu? Apakah lu punya gak satu hubungan yang lu masih jaga sampai hari ini dimanapun posisi lu? Apakah lu ditaruh di posisi yang di atas atau di bawah? Do you still have that relationship? Nah itu yang sampai hari ini gue ngucap syukur sih sama Tuhan. Gue gak perfect, gue tetap punya banyak kekurangan. Tapi dari hari pertama gue nikmatin kasihnya secara spiritual. Dan itu yang gue jaga sampai gue ngomong sama anak-anak gue. Buat jadi seorang pendeta itu bukan jaminan. Gue bilang, manusia can do mistakes. Manusia bisa lakukan kesalahan. Tapi buat spiritual, gue akan coba jaga terus. Walaupun gue jadi pendeta, maupun gue bukan seorang pendeta sekalipun, no problem. Tuhan boleh ambil segala sesuatu yang dikatakan dengan posisi, jabatan, status, no problem. Asalkan sama seperti Daud katakan, jangan ambil rohmu daripada aku. Karena ternyata yang paling berharga itu adalah Spirit of God itself. Yeah. Itu yang memampukan gue melihat hal-hal yang gak mungkin selama ini gue bisa lewatin. Itu Daniel. There are so many things in your life yang berat juga ya. Maksud gue, contoh tadi lu sempat mention soal diabetes tipe 1 dan Efra, anak lu yang ketiga juga ternyata kena diabetes juga gitu. Betul. Ya, tipe 1 juga? Tipe 1 juga. Efrata juga suntik 4 kali sehari. So, ketika lu sebagai seorang pendeta, lu udah menyerahkan hidup lu ke Tuhan gitu ya, you would expect kalau Tuhan akan membuat semuanya menjadi baik-baik aja. Yeah. You would expect Tuhan, I mean yes, pemikirannya kita masih transaksional banget gitu. Tuhan, gue udah menjadi pelayan Tuhan, gue udah jadi hamba Tuhan. Oke, boleh dong diabetes gue hilang gitu kan. Boleh dong, kok ini gue udah komit dari tahun 2009, tapi kenapa anak gue yang ketiga dikasih diabetes juga? Like, you know why gitu. Dan kenapa lu gak mempunyai rasa kepahitan sama Tuhan? Kenapa lu gak marah sama Tuhan? Kenapa lu gak meninggalkan Tuhan? Kenapa lu masih malah terus melayani? How do you answer that? Wah, Oke, gue akan cerita bahwa this is a sad story in my life. Sebuah cerita yang sangat menyedihkan dalam perjalanan kehidupan. Ada banyak cerita kehidupan. Tetapi jangan salah bro, ternyata di balik semua kisah yang menyedihkan ini tuh ada cerita kemenangan. Nah itu kan yang belum kelihatan dulunya kan. Jadi waktu mengalami itu, tentu ngalamin down, ngalamin sedih, ngalamin kesel gitu loh. Kenapa? Karena waktu itu gereja sedang baik-baik saja. Pelayanan baik-baik saja. Kita sedang menuai, semua dalam keadaan baik. Dan tiba-tiba Efrata yang umur 3,5 tahun harus divonis oleh dokter adalah sebagai pasien diabetes tipe 1. Gue tuh kebayang langsung flashback. Kenapa? Karena gue punya sejarah yang gue bilang tadi tuh punya memori kan.
Dimana waktu gue diabetes tipe 1 itu gue nggak ngerti cara handle-nya dulu. Gue nggak edukasi diri gue. Gue nggak kembangkan knowledge lebih lagi tentang apa sih diabetes tipe 1 itu. Jadi di situ kacau gula darah gue. Dan gue keluar masuk rumah sakit itu udah jadi normal gitu loh. Masuk ICU, inilah itulah segala. Wah, dan gue punya satu orang istri yang nemenin gue terus. Dan waktu kita punya satu lagi, kebayang gue adalah, wah gimana kalau dia mati muda? Wah gimana kalau dia cacat? Gimana kalau dia ada kerusakan mata, kerusakan fungsi ini, organ yang lain. Dan, wah itu semua menghantui lo gitu loh. Langsung jeger saat itu juga di tempat kita gitu loh. Kayak, kenapa ini terjadi sama kita ya? Kita semuanya baik-baik. Dan gue inget banget, gue sama Boni itu kan melayani banyak anak muda saat itu kan, di bangsa-bangsa. Dan mereka call kita, message kita, Kak, are you okay? Terus mereka tanya, Pastor, are you okay? Gue jujur ngomong sama mereka, I'm not okay. Gue bilang, I'm not okay. Tapi gue selalu bilang sama mereka, tapi yang bikin gue berdiri sekarang cuma satu, iman percaya gue. Gue lihat iman percaya gue akan bawa gue kemana, gue gak tahu. Dan ketika tuh apa yang terjadi, anak gue yang kecil itu bro, ini hari pertama ya, hari pertama di rumah sakit, dia harus disuntik injeksi sama insulin. Kan masih pakai jarum yang panjang tuh, yang pakai diinin dulu sama dokternya. Wah gila, gue broke down. Gue ngeliat, nggak mungkin nih. Gue sengaja gue lari ke kamar mandi, gue nangis tuh di kamar mandi tuh gue keluar. Pretend I'm strong lah. Terus anak gue nanya sama bini gue, Mama, Papa, does it mean that apakah hari ini artinya aku harus disuntik sama kayak Papa? Karena dia ngeliat gue suntik kan. Terus iya ya Frata. Gue cuma kebayang nih anak kecil akan teriak-teriak mau disuntik, akan lari, akan ketakutan. You know all the pain. Gue udah kebayang, aduh nih akan mess up banget nih hidup nih ke depan nih. Kayak gitu loh. Gimana kalau dia gak mau disuntik gitu. Tau gak dia ngomong apa? Waktu dia disuntik bro, sama dokternya, sep di perutnya gitu. Gue udah nahan banget gitu. Setaunya dia ngeliat sama gue, sama Boni ya, sama istri gue, dia bilang gini, Papa, Mama, look at me. I am strong because my God is strong. Waktu dia ngomong gitu ya, gue langsung tahu exactly. Ini weird, ini aneh nih. Kok bisa anak kecil yang mestinya dia komplain tentang suntikan, mungkin rasa sakit dan sebagainya, dia pasti gak mau, tapi dia bisa katakan, aku kuat nih. Terus dia bisa ngomong di belakangnya, sebab Tuhanku kuat. Dan dari situ justru, dalam 3 tahun kemudian, tau gak apa yang terjadi? Efrata sekarang tuh udah banyak berbagi kasih dengan ibunya. Dia kan karena punya Instagramnya sendiri, punya YouTube-nya sendiri. Jadi mereka kasih awareness tentang diabetes tipe 1. Kenapa bro? Karena ternyata diabetes tipe 1 itu banyak orang gak ngerti. Bahkan di Indonesia sekali itu banyak komunitasnya sebenarnya, luar biasa. Banyak anak-anak kecil, tetapi banyak yang kehilangan nyawa mereka. Nah sementara diabetes tipe 1 itu total berbeda. Tidak sama dengan diabetes tipe 2. Nah jadi kita mau kasih tahu juga bahwa pentingnya insulin itu tuh sangat penting buat tubuh kita gitu loh. Dan kita ngucap syukur kalau hari ini kita bisa survive, bisa hidup, bisa sehat, itu karena kita bisa ngatur dengan baik dan Tuhan kasih kita kesempatan. Dan apa yang terjadi sama Efrata atau enggak? Lewat sosial medianya dia, malah justru orang-orang tuh banyak message dia, direct message, bilang thank you Efrata for sharing the love. Karena Efrata kan ngajarin nih caranya nyuntik, nih caranya gula darah, ngecek gula darah, nih makanannya porsi gini, gimana house life, gimana kehidupan sebagai diabetes tipe 1. Kan pasti orang mungkin nganggapnya, kamu gimana? Bahkan banyak anak muda yang message, yang punya bukan penyakit diabetes doang, tapi orang-orang yang udah gak punya hope. Ngelihat aku udah punya penyakit yang berat, aku gak akan punya suami, aku gak akan punya masa depan, aku mungkin mati muda gitu. Ternyata mereka direct message, mereka katakan, crazy. Thank you Efrata ya, kok senyuman kamu, semangat kamu tuh bikin aku ngelihat ada hope ke depan. Dari situ gue lihat, berarti kan bukan cerita kesedihan sebenarnya. Tapi ini ada planning apa yang gue gak ngerti. Tapi gue tahu Tuhan tuh maha kuasa. Sekarang lu kan tadi ketemu Efrata. Efrata ceria, bahkan dia selalu dia bercanda, dia seneng banget nonton Daniel tetangga kamu katanya. Dia selalu ngomong gitu. Jadi Papa, aren't you gonna go to Om Daniel? Katanya Om Daniel tetangga kamu gitu. Dan basically waktu cerita dia menjadi cerita kemenangan dan dia jadi berkat di umur yang muda, di umur 7 tahun, gue ngerti banget. Tau gak bro, Tuhan kasih gue message satu ayat firman Tuhan, katakan dalam Yohanes 15, dikatakan seperti gini, penyakit ini tidak akan membunuhmu, tetapi akan memuliakan namaku. Dari situ gue exactly knows bahwa apa? Man,
ternyata Tuhan tuh punya planning besar buat kita semua ya. Sering kadang-kadang sakit penyakit, kita nggak mau tuh, Hmm. nggak minta. Hmm. Kita nggak minta kesusahan, problem. Di dalam pelayanan, dalam kehidupan banyak sekali bro. Tapi kita nggak minta semua itu. Tapi hari ini ketika kita berjalan dengan kayak tadi, spiritual yang kuat, gue pakai kacamata beda hari ini. Gue melihat bahwa sebuah tantangan itu akan menjadi sebuah cerita kemenangan. Gue melihat hari ini ketika ada ombak yang tinggi di depan gue nggak akan kabur, menyerah atau lari. Nggak, gue kayak punya Tuhan tuh kayak kasih satu skill buat gue naik di atas ombak itu gitu loh. Wow. Jadi tiba-tiba kehidupan ini tidak pernah simple dan easy. Ya. Tapi sekarang punya pola berbeda dalam memandang dan menghadapinya. Dan itu menjadi sesuatu yang positif sih. Energi yang positif buat gua, buat bini gua, buat anak gua, dan buat orang di sekitar gua sih. Oke, jadi ini spesial banget karena gue mengundang langsung istrinya dan juga putri dari Pierre. Di sini ada Bonita dan juga Efrata. Hai. Hello. Tadi papa kamu udah cerita banyak banget soal Efrata juga, and you're very inspiring, bukan dari cerita papa kamu gitu ya. You're very inspiring bukan sama follower kamu aja, tapi sama Om Daniel juga. Gue tadi mau ngomong Kak Daniel kayak nanti malah dihebohin sama netizen itu. Kak Daniel. Om Daniel ya, udah gak apa-apa Om Daniel. Iya, sama Om Daniel juga karena like the way you proclaim about God dan tentang kemuliaan Tuhan gitu ya di hidup kamu itu luar biasa banget Efra. So thank you so much for inspiring me. Welcome. Nah sekarang nih pengen nanya dulu sama Bonita ya sebelum nanti ngobrol lagi sama Efra gitu. Bonita, jadi di brosur dapat selebriti nih gitu kan, kayak wah pemain sinetron Gerhana salah satu, tapi tiba-tiba begitu merit jadi pendeta gitu. So lu sendiri sebenarnya emang udah mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan juga saat itu? Jadi sebenarnya kalau buat aku pribadi ya. Aku tuh kenal Tuhan secara pribadi tuh lewat mama mertua, calon mama mertua waktu itu. Mamanya Pierre. Okay. Mamanya Pierre itu pendoa yang sangat devoted. Okay. Jadi mungkin aku mantu yang sebenarnya paling nakal nih sebenarnya ya. Tapi akhirnya yang Tuhan pilih. Jadi disuruh ke gereja, disuruh baca firman, setiap hari Minggu dia akan nanya, bawa traktat gak? Padahal dia cuma pengen tahu, kamu ke gereja apa enggak? Gitu. Tapi singkat cerita, akhirnya aku ngalamin Tuhan secara pribadi. Gimana? Itu bener-bener kayak gini. Aku datang dari keluarga yang disfungsi juga kan. Sama seperti Pierre, aku juga fatherless. Akhirnya tuh ngerasa kayak aku butuh satu figur yang memang mengasihi aku unconditional. Karena manusia tuh kasih terkondisi. Bener apa enggak? Somehow buat aku manusia tuh sangat terkondisi. When you can give something to someone, then they will love bombing you. Tapi somehow sering banget tuh it won't last. Nah pada saat aku ngerasa di masa-masa itu kan aku pacaran sama Pierre itu umur 17-an, 14 tahun aku kenal Pierre lewat internet. Oh, wait. Oke, wait. 14 tahun aku kenal Pierre. Ini harus agak diklarifikasi sedikit gitu ya. Kesannya kayak underage banget soalnya kan ya. Belum pacaran ya, berteman. Iya, bukan pacaran gitu ya. Oke, jadi 14 tahun. Temen chatting. Kayak sahabat pena. Sahabat pena, temen chatting. Okay. You remember MIRC or ICQ? Yes, ISL lah kalau MIRC kan. Age, sex and location. Ya kan? Nah itu gendernya apa segala gitu. Kalau ICQ ya gitu kan. Iya bener. Jadi aku kenalnya tuh sebenarnya 14 tahun tapi gak pernah ketemu. Sampai sekitar mau masuk 18 tahun pas ke Indonesia ketemu Pierre. Tadinya di mana emangnya? Di Makau. Aku memang di Makau. Aku dari Makau. Generasi keempat yang tinggal di Makau. Generasi 4 orang Indonesia yang tinggal di Makau. Generasi keempat dari my great grandpa, my grandpa, my mom, to me. Itu berarti generasi keempat. Kita keluarga besar tuh di Makau semua. Orang Indonesia tapi? Orang Indonesia. Oke. Bahasa Indonesia kan bisa bagus banget gitu? Karena di rumah masih ngomong Indonesia selalu. Oke. Wow. Gitu. Oke. Jadi berarti ketemunya di ICQ atau MIRC, right? Pas aku 18 tahunan pulang ke Indonesia, kita ketemuan. Bentar. Lu umur berapa saat? 4 tahun bedanya. 4 tahun, berarti 18 ya? 18 Enggak, ketemunya kan 18 tahun. Enggak, dianya 18, elunya 14. Enggak,
18 tahun aku pas ketemu. Jadi kita sahabat pena itu 3 tahunan, mau 4 tahun. Kalian seumuran gak sih? Enggak, 4 Beda tahun 4 tahun? bedanya. Aku lebih muda. Iya, jadi kan dia umur 18, lu umur 14. Itu Enggak. Oh, pas kenalannya pas iya, kenalan, bener. ya kan, pas kenalan. Nah, Pas ketemuannya 18 pas ketemunya lu tahun. 18, Dia mau dua-duaan gitu. gitu. Iya. Oke, saat itu ketika lu umur 18, lu itu apa? Model your Gue model iya, Aha. kan udah modeling Sinetron iya semua segala. belum sih? Sinetron udah juga ya, dari umur berapa ya? Pokoknya itu 95 ya saya. Pertama ketemu kamu tuh 98. Gue udah syuting Gerhan. Belum ketemu aku Udah. 98, ketemu aku 2000. Sorry, maksudnya pertama kenalannya. Jadi bener-bener gue tuh udah syuting terus juga. Oke. Makanya kenapa waktu gue komunikasi pertama ketemu dia juga, gue memang udah ada di scene-nya entertainment Indonesia lah gitu loh. Jadi itulah baru pertama. Gimana saya? Ya. Ya Oke. seperti itu. Di Oke. singkat ceritanya akhirnya ini kan bicara tentang bagaimana ketemu Tuhan Yesus secara pribadi. Jadi Ya. yang mama itu pas mulai pacaran sama Pierre itu 18-an, 19, 21 itu dimana aku tuh bener-bener umur segitu tuh yang masih pengen punya kasih sayang dari orang tua, tapi juga ngerasa udah gede, ya kan? Ya. Nah, pas mama ngenalin Tuhan secara pribadi sama aku, namanya kita ditawarin satu hal, apapun itu, mau beli barang juga, produk gitu ya. Kalau kita nggak lihat teladannya, kita pasti nggak beli. Tapi yang aku lihat, keluarganya Pierre tuh sangat harmonis. Jadi aku mau punya keluarga seperti itu. Akhirnya aku bilang, oke deh, aku mau kenal deh Tuhan yang mama sembah gitu. Jadi Wow. udah mulai ikut persekutuan doa, walaupun bolos-bolos tapi mulai ikut. Jadi mama bikinin kayak fellowship kecil dengan teman-teman gereja yang juga dia pastikan seumuran sama aku Right. gitu. Ya akhirnya kayak gitu. Itu pertama-tama gimana aku jatuh cinta sama Tuhan. Bukan karena Pierre-nya, bukan karena mama, tapi aku benar-benar ngalamin dia secara pribadi gitu. Dan di situ maksudnya ngalaminnya itu seperti apa? Jadi ngalaminnya itu gradually ya, Iya, maksudnya. gradually. Jadi kayak ngerasain kasih yang belum pernah aku rasakan. Karena kan papaku meninggalkan keluarga tuh waktu aku masih kecil ya. Nah pada saat aku sedih atau apa gitu, aku ngerasa pada saat aku baca Bible, pada saat aku waktu itu aku inget banget punya kayak buku cerita anak-anak kecil tuh yang buat Sunday School, aku baca, terus kayak aku tuh tersentuh gitu gimana perjalanan hidup dari mereka itu di dalam Bible karakter itu tuh penyertaan Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan, dan ternyata itu benar-benar it touch me gitu. Dari situ sih, jadi ya udah aku benar-benar jatuh cinta sama Tuhan. Oke. Nah, pas menikah itu udah mempunyai pertobatan itu belum atau Sudah. Nah, sampai akhirnya dia dipilih untuk jadi pendeta gitu. Dia memilih untuk menjadi pendeta. Itu gimana tuh? Pertama Pierre memilih dirinya mungkin ya. Mungkin saat itu perkiraan aku adalah dia memilih dirinya sendiri gitu loh. Untuk melayani Tuhan as a full timer. Iya. Aku gak setuju. Iya. Karena menurut aku kalau mau melayani ya melayani aja. Tapi kenapa mesti sampai full time gitu ya. Apalagi kita di Makau kan kita start from zero jadinya nih gitu. Jadi pada saat aku berontak terus, kita gak ketemu nih secara suami istri nih. Tapi dia growing in Christ. Dan aku enggak jadinya. Oke. Sampai akhirnya aku bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan panggil Pierre, you have to give me your heart. Wow. Tuh. Kalau enggak kita enggak akan bisa di satu boat yang sama. Wow. Buat Pierre itu melayani jiwa-jiwa itu adalah panggilannya dia. Tapi buat aku it's a burden. Gitu loh. Tapi akhirnya pada saat aku minta hatinya Tuhan, Tuhan kasih loh. Wow. Makanya sometimes kalau orang nanya, aku capable gak ya buat melayani Tuhan? Jangan tanya capable-nya dulu. Kamu mau apa enggak? Kalau kamu mau, kamu minta, Tuhan kasih. Nah saat itu gimana caranya bisa ngebedain bahwa aku bener-bener jadi Tuhan kasih hati? Mulai pertama jatuh cinta sama jiwa-jiwa yang Tuhan kirim. Jadi pada saat ada jiwa-jiwa datang, aku tuh kayak bisa mengasihi mereka one way love gitu loh. We don't expect anything in return. Kita cuma ngasih kamu gak harus datang ke gereja kita, gak apa-apa gitu. Kamu butuh apa? Kalau kita di luar negeri itu kan perantau semua ya. Sometimes kita gak punya obat yang kita biasa minum di Indonesia. Gak punya apalah yang mungkin materai. Sekecil materai aja tuh sometimes tuh susah. penting banget di sana gitu. Jadi ya udah kita saling melengkapi tuh. Kalau menurut aku memang perjalanan spiritual kita harus dimulai dari Makau.
Karena orang gak kenal kita sama sekali. Dan for me, aku bilang sama Pierre, kalau kamu mau melayani Tuhan, please jangan mempermalukan Tuhan, pertama itu. Dan harus sungguh-sungguh gitu. Jadi menurut aku pada saat kita di Makau, gak semua buruh migran Indonesia kenal Pierre Roland. Karena mereka bekerja di sana dari umur yang sangat muda. Jadi yang mereka tahu adalah, sekarang yang mereka tahu adalah ya Pastor Pierre gitu. Bahkan mereka gak tahu, emang Pastor lu pernah main film ya? Mungkin gitu ya gitu. Tapi karena itu Tuhan ditinggikan. Buat aku ya, kalau kita mau melayani Tuhan, please kita talk less about us, but more about Him gitu. Ketika lu bisa mendapatkan hatinya Tuhan tersebut, hatinya Yesus gitu ya, momen apa yang lu ingat di bagian itu? Sampai akhirnya lu bisa menerima. Oke, waktu itu momennya adalah mungkin Tuhan kirim nih jiwa-jiwa ya. Jiwa-jiwa itu maksudnya orang-orang by the way ya. Jiwa-jiwa ya. Ada orang-orang. Ya. Enggak, orang-orang Teman-teman lah ya, gitu. Teman-teman gitu. Teman-teman, dan aku tahu mereka nggak punya keluarga di sana gitu ya. Dan kita jadi satu keluarga besar gitu. Itu aku tahu ini nggak mungkin aku. Karena menurut aku juga aku nggak pernah ada di fieldnya mereka gitu ya. Bahkan mungkin aku di Indonesia mungkin ada orang yang bekerja untuk aku gitu. Tapi aku bisa kasih hati buat mereka dan mau menolong. Yang dulu mungkin menurut aku Tuhan aku bisa bantu apa ya buat mereka ya gitu. Tapi pada saat aku ngelihat perjalanannya ministry kita, ternyata bukan hanya kita bisa membantu mereka, melayani mereka, kita diberkati sama mereka. Wow. Jadi benar-benar kayak muncul gitu loh. Aku belajar something dari hidup mereka, mereka juga belajar something dari hidup kita gitu. Mereka memberi dari kekurangannya, mungkin kita bisa memberi dari kelebihan kita gitu. Nah, jadi yang kayak gini-gini tuh emang menurut aku itu emang Tuhan yang bukakan jalan itu sehingga kita bisa bisa mengasihi dengan tulus aja. How about Efra? Efra, boleh ya ngobrol bentar ya? In English? Okay, yeah, I can speak in English. Mau English atau Indonesian? English. Okay. Tell me about your journey with God. How is your journey with Jesus? How's Jesus for you? He's my best friend. Whenever I'm sad, he always makes me happy because I can pray to him. And sometimes when my friends make me sad, he tries to make me feel better. How? And he just like, what do you call it? I can't explain. Biasanya dia suka journaling ya. Kamu suka kayak I like to write my feelings down on the paper. Or sometimes I draw so I can feel better. But most of the time I also pray. So, yeah. Waktu Efra divonis dokter saat itu, bagaimana kalian sebagai suami dan istri handle hal tersebut? Kasih Tuhan itu gak terbatas pada saat kita diberkati aja sih. Nah di momen itu aku ngerasa memang free will sebenarnya buat aku, buat meninggalkan Tuhan atau gak percaya lagi buat dia. Wow. Gak percaya lagi akan Tuhan gitu loh. Apalagi saat itu aku kan guru Sunday school ya. Jadi topiknya pada saat Efra di rumah sakit 1 bulan karena gula darahnya tuh masih susah. Karena mereka mengalami honeymoon stage. Honeymoon stage itu dimana pankreas masih berproduksi tapi sudah tidak maksimal. Jadi itu susah banget untuk ditekan dengan insulin juga. Kita spend a month di rumah sakit, sementara aku masih harus ngajar Sunday school dengan topik God is a healer. Not easy. Satu anaknya sahabatku datang ke aku, Auntie Bonnie, so God is a healer ya? It's hard for me to answer. Aku gampang banget answer ke dia, yes he is. But deep down inside, aku tuh ngerasa, Tuhan are you? Gitu loh. Sementara yang kayak tadi Daniel tahu, aku nemenin Pierre pada saat dia diagnosis di umur 24 tahun. Jadi kalau sekilas aja tipe 1 diabetes itu biasanya orang menyalahkan karena mereka makan manis ya kan. Padahal itu
nggak bisa di-prevent. Itu bisa terjadi sama segala umur. Yang terkecil pun 1 tahun, 2 tahun tuh ada gitu. Nah jadi pada saat aku ngalamin itu semua, aku pas lihat Efra juga punya diagnosis yang sama, kayak Tuhan ingetin lagi, apakah kamu percaya gitu loh, bahwa aku tetap menyertai. Akhirannya di saat itu tuh berat banget. Sampai aku kayak Tuhan tuh kasih ilustrasi. Aku kan suka minum teh ya, makanya ada sari wangi nih. Ini Yes. salah satu teh kesukaan aku. Wow. Aku suka nyimpenin teapot. Jadi kalau aku pergi ke luar negeri, aku beli teapot, mungkin yang nggak mahal, yang pokoknya yang local teapot lah gitu. Ya. Aku punya satu teapot yang handle-nya tuh udah rusak. Pada saat momen itu ilustrasi membuat aku bangkit. Jadi sebenarnya gini, Tuhan tuh bisa bicara lewat banyak hal kan. Ya. Aku percaya itu Roh Kudus ingetin aku lewat teapot itu. Teapot itu aku mau pakai tapi ternyata handle-nya rusak. Akhirannya udah kita beli lem kaca lah gitu dibetulin. Abis dibetulin, aku isi air. Tapi aku pegang bodinya, bukan handle-nya. Tapi aku coba, coba deh, siapa tahu dia kuat. Pas aku coba dengan gelasnya, dengan cupnya, aku tuang tea-nya, masih bisa. Dan cupnya tetap panas kan, maksudnya the tea cup it's still hot gitu loh. Ya. Tuhan tuh kayak ingetin, kalaupun Efra tidak seperfect, nggak seperfect anak lain lah gitu ya, di mata kita gitu. Tapi she is perfect in my eye. Itu yang membuat aku, oh iya ya, teapot ini aja masih bisa dipakai. Walaupun Efra mungkin kalau kita tahu type 1 diabetic itu belum ada cure-nya sampai hari ini. Mungkin ke luar negeri mereka udah bisa pakai Omnipod atau ada beberapa pump. Di sini belum ada, bukan di sini, di Maka waktu itu kita belum ada, sampai hari ini belum ada. Tapi aku ngelihat dia masih bisa seperti anak-anak lain. Confidence banget. Dia nggak pernah kecil hati. Efra tuh nggak pernah kecil hati. Jadi apa yang anak-anak lain bisa, dia bisa. Wow. Dan akhirnya aku pikir ya udah, berarti buat aku itu hal menakutkan. Tapi kalau buat Efra sekarang aja, mungkin dia juga udah lupa makan tanpa suntikan tuh seperti apa ya. Karena dia udah dari umur 3,5 tahun makan dengan menggunakan insulin. Ya. Gitu. Jadi ya menurut aku memang masa-masa itu masa-masa sulit. Tapi ternyata Tuhan tuh gak mungkin membawa aku sejauh itu untuk meninggalkan aku. Gak mungkin Tuhan membiarkan Efra mengalami hal ini dan dia meninggalkan Efra tuh gak mungkin gitu. Jadi aku ngelihat, puji Tuhan sekarang, waktu itu mungkin berat, tapi sekarang pas kita lihat, wow, hebat sih Tuhan gitu loh. Dan pas ngeliat Efra sekarang malah lebih happy lagi dia. Ya udah biasa aja, dia nggak pernah malu, dia nggak lari ke toilet untuk suntik, dia suntik di depan semua orang, nggak apa-apa gitu. Karena it's her normal. Yes. Yeah. This is her. This is Efra. Karakter Efra. Kalau Efra sendiri gimana? How do you feel? How do you feel as a type 1 diabetic? Happy because when I'm low, I get to eat sweets. Jadi satu hal yang lucu adalah kayak gini. Kita bilang sama dia juga bukan berarti nggak boleh. Kayak contohnya dia mau makan coklat, mau makan permen. Boleh. Mereka boleh makan apa aja soalnya. Boleh. Tapi memang kita coba atur sama dia supaya kamu beli coklat yang paling enak gitu loh. Beli deh. Taruh di kulkas deh. Waktu dia low, dia pelan-pelan ya. Maksudnya low tuh artinya blood sugarnya ya. Gula darahnya agak rendah candies, gitu. Dia kan ada candies, ada yang lain bisa. Tapi dia kadang-kadang milih, boleh gak saya makan coklatnya pelan-pelan? Boleh sedikit dicampur coklatnya. Jadi bisa tetap nikmatin yang manis-manis. Wow. But tadi kan your mom said that, look, you feel like with the teapot analogy, you think that comparing to the other teapots, kayak you have beda, ada sesuatu yang beda gitu. This teapot has ini. Nah, Efra sendiri ngerasa beda nggak sama anak-anak lain, or you feel perfect in God's eyes as well? I don't feel different. You I don't feel the different. same. Yeah. Yeah. Is it tiring? You have to inject and everything. Huh? Is it tiring? Yeah. Is it tiring ya? Yeah. Yes. Of course it's tiring. It's tiring. Your blood sugar gini kan tiap hari diperik. How many times a day? At least 5 times a day. 5 times a day. Okay. Finger prick? Yeah. 4 to 5 times juga Yeah. injection ya? Injection, sometimes only 4 times. Mm. Or if I want snacks, then 5 times. Okay. But you don't feel different at all. You feel that's just life. That's just how Yeah. it is. Yeah.
Ya. All my friends don't even care about it because they just think I'm like normal like everyone else as well. That's beautiful, Efra. Kalau yang si 2 anak yang kakaknya Efra, they're all good, they're 16, they're bigger than you. Sebenarnya pengalaman Efrata itu kita udah pernah ngeliat sebelumnya kebaikan Tuhan. Kan waktu pertama kali kami menikah, kan gue masuk rumah sakit tuh. Jadi gula darahnya kacau. Dan mungkin saat itu menjadi sebuah pilihan sama Boni. Karena banyak yang juga bilang sama Boni, bener mau nikah sama dia. Karena kamu bisa jadi janda muda loh. Ya. Gitu dia bilang. Karena nih emang lagi kacau banget bro waktu itu. Gue sampai masuk. Dan jadi, kayaknya emang minim edukasi ya dulu tentang ya, dan apa. aku kan minim edukasi tentang diabetes ya. Jadi Ya. masih yang aku bilang tadi, yang keluar masuk rumah sakit gitu. Dan semua pada bilang gitu, lu bisa kehilangan dia cepet lo muda. Karena gue juga masih badung lah gitu. Nah intinya, tapi kita menikah. Waktu itu gue inget kok, Boni masih bilang, gak apa-apa, gue punya Tuhan kok. Dia bilang gitu, ya kamu ngomong. Terus dia menikah, dan ternyata di bulan ketiga, diketahui bahwa dia udah hamil 2 bulan. Nah dari situ lahir anak yang pertama, Olivier. Ya. Olivier D'Angelo Christie. Nah dia lahir, dan puji Tuhan sehat tanpa kurangan sesuatu apapun, padahal gula darah gue lagi kacau tuh. Jelek banget angkanya. Tapi perfect Tuhan Ya. kasih anak pertama, lahir normally. Semua lancar dan dia besar sekarang lebih gede dari gua. Dan akhirnya kita berdoa lagi. Kita hold hand, gandengan tangan, kita doa. Tuhan, kalau orang bilang kebetulan punya yang pertama, karena saya diabetes. Kami minta yang kedua. Dan taunya apa? Dia hamil lagi bro. Waktu dia hamil, kami baru mulai pelayanan juga. Jadi keadaannya lagi hektik, lagi berat, lagi susah, masih church planting ya. Jadi begitu banyak yang stress out situation. Dan dia hamil. Nah waktu hamil itu ternyata waktu ke dokter cek ternyata kedapatan bahwa anak ini dalam keadaan tidak sehat-sehat saja. Tidak baik-baik saja. Dia akan lahir dengan keadaan yang abnormal. Artinya akan ada cacat lah seperti itu. Nah waktu itu terjadi dokternya kasih opsi juga. Gimana Boni, kamu masih punya kesempatan sekarang. Apakah mau dibuang aja? Diaborsi. Maksudnya Ya. diadakan dulu sekarang supaya coba lagi nanti gitu loh. Biar coba mungkin dapat yang lebih bagus. Tapi saat itu Boni bilang, enggak, kita udah doa. Jadi dia keep. Saya tahu dia keluar dari situ, gue gak nemenin. Dia sama nyokap kan, almarhum. Terus dia keluar, dia cerita, gue juga kaget. Seneng campur kaget kan. Maksudnya seneng mau udah hamil yang kedua, tapi kagetnya begitu dalam. Lalu kita jalanin tuh kehidupan hari-hari. Kita mulai berpikir, ya udah kan kita udah minta sama Tuhan. Maka kita berdoa deh. Jadi gue di satu sisi bergumul dengan doa gue, Tuhan nih kok gini lagi situasinya gitu loh. Tapi di satu sisi dia juga mulai baca buku. Bagaimana untuk membesarkan anak. Spesifik dengan apa yang dokter itu bilang, diagnosisnya apa gitu. Diagnosisnya apa? Down syndrome waktu itu. Jadi lu udah baca Beli buku juga buku-bukunya. soal. Ya. Jadi bukannya kita menolak loh. Ya. Wow. Tidak. Tetapi bagaimana mempersiapkan diri untuk anak ini kita terima di dalam keluarga. Gue harus siap, dia harus siap gitu kan. Jadi kita bukannya berarti gak bagus, berarti kita tolak gitu, enggak. Karena gue tahu ini spesial, berarti spesial. Emang spesial. Berarti kita dipersiapkan. Berarti kita dipersiapkan untuk sesuatu yang spesial. Terus 6 bulan kemudian kita datang ke Indonesia, kita cek juga dengan 2 dokter yang cukup bagus. Dan hasilnya tetap sama. Anak kamu akan mengalami tadi. Dan akhirnya ya sudah, kita pulang ke sana. Dan hari terakhir, sebelum lahiran besoknya, hari itu dokter jaga doang. Yang cek lagi, terus dia lihat semuanya, terus dia katakan gini, kamu siap buat besok ya, anak kamu akan lahir dengan keadaan yang tidak normal. Diingetin lagi bro, padahal kita lagi happy-happynya tuh mau lahiran tuh. Wah sempet down juga, tapi keberatan gak kalau aku bacain 1 verses saja? Please. Ya, karena ini yang Tuhan bicara sama aku di malam itu, ketika kita tuh bergumul gitu loh, sedih tapi bercampur sukacita. Jadi kebayang dong, sedih campur sukacita tuh kayak apa. Nah, Tuhan tuh kasih ayat firman Tuhan ini sama kita. Pertama aku gak ngerti sama sekali. Dalam Yohanes 15 ayat 26-27 dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku.
Itu baca itu gue gak terlalu ngerti ayat itu apa. Gue juga gak ngerti barusan. Gue juga gak ngerti, ya kan? Bener gak? Kayaknya deep banget bahasanya kan, penghibur, lalu engkau bersama-sama dengan aku dari awal. Apa maksudnya gitu loh? Gue akan bersaksi tentang ini, maksudnya apa? Nah ini yang gue gak berhenti bersaksi sampai hari ini tentang ini juga. Jadi ternyata waktu dia di operasi besoknya, dan dia bius setengah kan? Iya, setengah. Terus soalnya. dia puji-pujian aja, dia worship Tuhan lah, dia nyembah Tuhan gitu, sampai dokternya kamu takut ya, calm down, dia bilang gitu kan. Terus sudah akhirnya anak itu dikeluarin, Dicuci bersih dulu, dimandiin sama susternya ya, terus habis itu dikasih sign. Iya, jadi dokter ini kan, sorry aku yang tambahin, dokter ini adalah sebenarnya udah sahabat banget sama kita. Jadi pas Olivier lahir tuh seperti biasa, wah dia ngomong langsung bahasa Cantonese gitu kan, wah ini anak kamu cakep nih, mirip papanya, mirip mamanya. Bahasa Cantonese apa? Perlu ya. Gitu. Lalu setelah itu yang kedua, ini dia diem semuanya completely silent di dalam ruangan operasi. Jadi aku juga tahu dia juga mempersiapkan diri, takutnya aku nanti nggak siap menerima keadaannya gitu. Tapi pada saat aku di operasi, aku ingat banget aku nyanyi How Great Is Our God, Sing With Me How Great Is Our God. Itu aja yang aku ulang-ulang di telinga aku. Sehingga aku tahu apapun itu, he is still a great God gitu loh. Jadi pada saat setelah dia lahir, dicuci bersih, dimandikan, gak ada ngomongan apa-apa, dia hanya langsung ngebersihin operasiannya segala macam. Baru pada saat satu susternya kasih tanda jempol ke dokternya, terus dokternya juga ngeliatin, terus yang satu nurse lagi bilang kasih 2 jempol lagi, baru dia bisikin aku di telinga aku bahwa your baby is more than perfect, dia bilang. Padahal ini dokter yang sama yang waktu itu ya bilang maksudnya baby kamu sebenarnya ada problem gitu loh. Jadi menurut aku Tuhan tuh masih melakukan miracles-nya loh gitu. Iya. Jadi selama kami persiapan untuk menerima sesuatu yang kami gak siap, tapi justru Tuhan menyempurnakan. Waktu sekarang anak ini umur 13 tahun, namanya Ezekiel. Paling seneng ngejailin semua ya. Ngejailin semua, main bola, jago main bola, segala macam, dan we are amazed lah. Jadi itu dia. Jadi sesuatu yang gak perfect, banyak hal. How is that connecting to that verse? Di situ Tuhan katakan penghibur itu akan datang. Tuhan hiburkan kita. Gue percaya banget waktu gue ngeliat itu kan gue dihiburkan. Gue ekspektasi gak kayak begitu bro, gitu loh. Tapi anak ini lahir sempurna. Tiba-tiba selama ini bukannya berarti kedokteran salah, kedokteran tidak salah. Karena sudah benar di awal, di tengah kita juga cek udah benar, bahkan terakhir sebelum lahirannya masih dikonfirmasi ulang. Tapi mujizat seperti Boni bilang, miracles masih ada. Mujizat tuh masih ada Tuhan kerjakan. Dan ternyata Tuhan sempurnakan anak ini waktu dia lahir, gak ada kurangnya. Dan Tuhan katakan di situ juga, engkau akan bersaksi tentang aku. Nah ini yang gue saksikan kemana-mana, bahwa kalau kita punya hope bahwa segala suatu keadaan mungkin nggak di pihak kita, situasi nggak di pihak kita, bukan berarti semuanya tuh akan kacau gitu loh. Karena dikatakan dan kau akan tahu bahwa semenjak dari awal aku bersama-sama dengan kamu. Itu sudah ada di plannya Tuhan. Wah, berarti ada plannya dia. Dia membolehkan kita ngelewatin situasi untuk kita benar-benar bisa setia dan bisa melihat mujizat itu nyata. Wow. Jadi mungkin bukan situasinya yang berubah, tapi cara pikir kita, kesiapan hati kita. Mau nggak sih menerima sesuatu yang daripada Tuhan mungkin, yang seringkali orang pikir yang baik-baik aja semuanya gitu loh. Sementara kan nggak cuma itu, padahal ada situasi yang sulit yang bisa mengubahkan hati kita bahwa ngelihat still we can be grateful dalam keadaan apapun gitu. Kayak Efra juga orang selalu berpikirkan, kapan nih sembuh? Itu sering banget loh Daniel. Kapan nih sembuh? Kamu gak mau nyoba herbal ini ya? Kamu gak mau nyoba ini? Aduh please ya, mom semuanya kalau yang punya type 1 kids, jangan tergiur apapun, karena yang mereka butuhkan cuma insulin. Herbal itu yang akan takutnya membuat mereka tuh malah kehilangan nyawa mereka gitu. Jadi menurut aku juga ingetin Efra, either dia akan sembuh one day, kalau memang ketemu cure-nya, we are so happy. Tapi kalau enggak pun, kita tetap bilang Tuhan itu baik gitu loh. It's amazing. I'm speechless. Oke, Pierre, lu sekarang ini kan udah official sah jadi pendeta gitu ya, maksudnya jadi pastor gitu. Nah, gue penasarannya sih, how experience-nya dari seorang pastor dan juga pemain sinetron gitu misalnya ya, dan di entertainment dan media, how is that? Itu kayaknya
bener-bener two polar opposites yang berbeda banget. But yeah, how is it? How is it for you? Mungkin kalau misalnya bisa diambil satu kata ya Bro Mhm. ya. Mungkin kayak kita bisa bilang dunia bisnis, dunia rohani, kadang-kadang dunia karir gitu. Ya. Kadang ada satu kata yang selalu disamain sama semua orang, yaitu mereka berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Hmm. Nah, bukannya menjelekkan satu dua orang, tapi itu yang gue alamin sendiri. Gue Hmm. ngeliat bagaimana purity itu penting sekali. Ya. Bagaimana kita di sini sebagai orang-orang percaya hari ini, orang-orang yang beriman juga tuh, bagaimana kita ada untuk to complete the mission, not to compete. So good. Kita untuk menyelesaikan sebuah misi bersama gitu loh. Ya. Untuk semua orang itu kan bisa merasakan kebaikan Tuhan, menikmati Tuhan, ya dong. Ya. Bukan untuk berkompetisi, bukan untuk saling jatuhin, bukan untuk saling nyerang, walaupun perbedaan ideologi, pendapat dan sebagainya, it's up to you lah ya. Ya. Tapi kita kembali lagi ke konsep itu. Jadi yang gue lihat adalah dari perjalanan gue dulu di dunia karir, Entertainment gitu. entertainment, Mhm. lalu terus juga di dalam dunia bisnis, di dalam media, lalu terus juga akhirnya di dalam pelayanan untuk bangsa-bangsa ini. Gue ngelihat adalah bahwa setiap orang itu punya jam yang sama, yaitu 24 jam sehari, 7 hari yang sama, gitu. Tetapi di dalam kehidupan mereka, semaksimal apa engkau mau jalankan hidupmu, itu sangat penting banget. Dan yang gue lihat adalah ketika masa lampau punya kisah-kisah yang mungkin memori yang gak gampang, tapi hari ini kita bisa lihat masih ada hari ini sama hari besok yang kita bisa jadikan memori yang bagus. Betul. Jadi gue sih encourage juga buat kita semua gitu loh, buat teman-teman juga. Gue masih belajar banyak banget nih dalam perjalanan hidup. Salah satunya adalah kayak tadi, to support each other. Wow. Karena menurut gua mensupport melihat orang lain berhasil itu value-nya lebih besar daripada lu harus lebih berhasil dari orang lain. Ya. Untuk mengangkat orang, untuk bisa mereka menjadi dihargai, untuk mendapatkan orang di posisi-posisi tertentu, untuk memberikan tepuk tangan buat banyak orang, mengapresiasi orang, itu lebih penting daripada mengarahkan kamera kepada dirimu. Wow. Karena at the end of the day, kita lihat bahwa yang paling berharga adalah waktu kita udah nggak ada, lu mau dikenal sebagai apa sih sebenarnya? I think that's a problem with this generation ya. Dengan social media dan lain-lain gitu, akhirnya kayak kita benar-benar harus berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Kita udah nggak ada tuh yang namanya support. Kita bisa ngeliat, loh ini kok likes-nya bisa lebih banyak daripada likes gue and everything. I think that's the problem with this generation. Tapi obviously gue kalau boleh ngomong ya, gue bangga sama lu. Thank you. Thank you. This is not about me, but it's Yeah, I know. Tapi I'm proud of you. Thank you. Karena lu punya misi, lu punya visi dalam apa yang lo lakukan. Mungkin tetap kamera ke arah lu, spotlight ke arah lu, tapi lu tahu apa yang lo ngomongin. Dan itu penting banget buat kita ya. Gue juga belajar banyak gitu loh. Bahwa at the end of the day kan kita kembalikan hormat itu kepada Sang Pencipta dong. Betul. Tuhan yang udah siapin semuanya nih. Life is full of blessings. Tuhan hidup tuh penuh dengan memori yang indah yang luar biasa. Lu bisa mengucap syukur atau lu bisa menyerah. Ya. It's all come back to you gitu loh. Ya. Kalau lu mau jadikan hidup ini adalah hidup yang paling merana, menyedihkan, mengesalkan, menyebalkan, maaf mungkin kita nggak bisa pilih di mana kita lahir, keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Wah, hidup ini akan penuh dengan kesengsaraan. Ya. Tapi sebaliknya kalau kita bisa jadi partner buat teman-teman yang sedang mengalami sengsara itu, gue rasa akhirnya banyak orang bisa jalan sama-sama menuju journey yang baru dalam hidup mereka. Itu satu hal yang belum pernah dilihat sama banyak orang tentang, life is beautiful. Dan gue appreciate itu sih, hari ini sih. Gue ngeliat Tuhan kasih gue istri yang baik, anak-anak juga yang oke. Troubles-nya adalah, hidup mah pastilah, semua mimpi mah pasti banyak. Tapi satu hal bro, Tuhan gak pernah bunuh mimpi. Dan itu yang Tuhan kasih sama hati gue selama ini. Apa yang pengen lu sampaikan ke generasi yang mungkin sekarang ini lagi nonton nih? Oke, buat temen-temen ya. Mungkin gue gak ngajar sama temen-temen, tapi gue bisa refleksikan sesuatu. Everyone have a dreams. Semua generasi, semua orang, semua keluarga, semua kepala keluarga, bahkan anak muda sekalipun.
Dan yang gue ketahui di dalam perjalanan kehidupan gue adalah Tuhan gak pernah membunuh mimpi kita. Tuhan membolehkan kita melewati sebuah perjalanan proses kehidupan. Tapi bukan berarti engkau gak akan pernah sampai tujuan. Paling penting hari ini adalah bagaimana menyelaraskan mimpi lo dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Supaya lo gak kompromi sama yang dunia kasih sama lo. Akhirnya lo maunya instan. Ya. Lo maunya semua yang serba kamera di lo, lampu di lo, sampai akhirnya lo lupa gitu loh. Dan semua itu hanya bersifat temporary, bersifat sementara, gak pernah sustain atau bertahan lama. Nah yang gue pelajari adalah bahwa kalau Tuhan kasih kita desire itu yang akan bertumbuh terus jadi passion, dan ketika dilakukan itu akan menjadi sesuatu yang besar yang menghasilkan bukan buat kita doang, tapi buat banyak orang. Ya. Nah gue berharap sih supaya teman-teman juga gitu loh. Semoga kita semua tuh bisa saling support each other, doain satu sama lain, dan menolong orang yang memang butuh ditolong gitu loh. Ya. Dan ketika kalau kita ngelihat orang lain bisa lebih berhasil dari kita, justru belajar untuk bisa menghargai orang tersebut, kasih tepukan, We celebrate with kasih them. Yes. celebrate together with them. That's important. Yeah. Memberikan salutasi dengan perkataan, Ya. mengucapkan terima kasih untuk orang-orang yang sudah berperan, dan gue rasa hidup itu menjadi lebih berharga ketika kita tahu kita nggak sendirian ada Ya. di situ, tapi justru Tuhan bawa kita ke situ dan hidup kita jadi punya impact yang besar buat banyak orang. Amin. Guys, ini gue pengen ngasih ini ke kalian dan kalian bisa taruh ini di Macau. Oh, that's so cool. Wow, thank you so much. Jadi wow. this is it's a house, a little Oh, house, really? ya kan? Jadi ini Daniel Tetangga Kamu, official merchandise. Tapi kita nggak jual ini, actually. Okay. Jadi ini benar-benar hanya gue kasih ke orang-orang yang duduk di sini. Can I open it? Yeah, you can. Tapi bentuknya seperti ini, exactly. Yeah, Jadi okay. dan agak ribet kalau bisa dibuka. Oh iya, okay, sorry. So Bikin ya bisa dibuka juga cuma. Ada lilin di dalamnya, Okay. so I think ada lilin atau enggak ya. But ini bisa apa ya, menjadi simbol filosofinya. Soalnya kalian itu udah mempunyai terang di dalam rumah kalian. Thank you. Dan sekarang ini ketika kalian melihat ini, kita berharapnya kalian bisa menerangi tetangga-tetangga sekitar Amin. kalian gitu. So thank you so much for being such an amazing neighbor. Daniel, you know what? Talking about house, Mhm. simple aja. Tahun ini kami dikasih dari tahun lalu, Tuhan kasih sama kami tentang tadi Recycle Place menjadi House of Recycle. Come on. Wow. Rumah daur ulang. Wow. So kita percaya, thank you so much So for this. that's the The confirmation. a confirmation. The Thank you house for the of house. recycle. Thank Yeah, you. I like that. Guys, thank you. Dan Thank you. gue juga pengen bilang thank you kepada semua tetangga kita yang udah nonton. Thank you juga Efra. You're so special. Thank you for being you. Thank you. Yeah, thank you for I being like the you. house. Yes, and the house. Thank you so much, and keep inspiring us. Yeah, don't forget to have that joy in your heart. Thank you for spreading God's love to you, to everyone else. Dan kita juga pengen bilang thank you kepada semua tetangga yang udah nonton. Oh iya, actually gue pengen bilang thank you juga sama Bonita, gitu. Sorry, My pleasure. Bonita. Soalnya kalau misalnya nggak ada Bonita, I don't think kita akan ada Pierre Roland sih. Yeah. I can feel Yes. tadi pas ngobrol sama Bonita Yes. aja gitu, I can feel that yes, Pierre tuh sebagai seseorang yang ngomong, dia mengucapkan, tapi hatinya itu emang harus diasah terus sama Bonita juga, you know, to become sharper and sharper gitu. Yeah, And I agree with that. I can sense that from you. Like you're really like the prophet in the family, and you really speak Praise God. what God wants through your vision, through analogies and stories gitu. Thank you so much. Really bless you guys. Thank Dan you. mudah-mudahan kepada semua yang nonton, I hope you guys are blessed. Kita ketemu lagi minggu depan. Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye.